Halo YouTube, salam kenal by the way. Eh, karena gue seorang musisi, jadi gue akan membahas di channel ini semua tentang musik, apapun tentang musik ya. Kita juga bakal mencoba cari apa ya, nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari para musisi yang ada di Indonesia, yang ada di luar, dan ya mudah-mudahan bermanfaat. Daripada nggak ada kerjaan, musisi hampir 2 tahun ini eh, kacau ya, apalagi musisi kayak gue yang wedding, regular cafe gitu. Agak lumayan suram sih, tapi nggak apa-apa. Bersyukur kita masih sehat ya. Oke, langsung aja. eh, di episode pertama ini gue mau bahas Ariel Noah. Gue kasih judul Ariel Noah adalah musisi panutan. Ya, bisa dibilang begitu. Paling gas menurut gue pribadi. Gue mendengarkan musik Ariel ya dan teman-temannya dari zaman masih Peter Pan, bahkan sebelum Peter Pan keluarin album Taman Langit, dia masih di kompilasi Kisah 2002 Malam. Di situ ada yang terkenal tuh, ada Mimpi yang Sempurna udah pasti, karena yang paling apa ya, single utamanya lah, jagoannya. Ada juga Bukannya Aku Takut, itu masih TBK yang bawain by the way. Jadi kan Bukannya Aku Takut kan udah di recycle sama Mulan Jamila, ada Juliet juga kan. Ini out of context sedikit dari Ariel Noah ya. Tapi yang pertama TBK, salah satu personil TBK kalau nggak salah, akhirnya yang bikin Juliet, makanya Juliet bisa bawain lagu itu juga, Bukannya Aku Takut. Oke, kita balik ke Ariel Noah. Kenapa gue bilang paling nggak buat gue pribadi, eh, dia adalah salah satu musisi ya, mungkin kalau misalnya di Indonesia dia adalah top apa ya, top 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 list di gue lah. Kalau misalnya dikasih tiga pilihan, yang nomor satunya Ariel Noah menurut gue. ini ini murni selera ya, jadi ya terserah sih kalau misalnya menurut kalian ada yang lebih jago dari Ariel, atau ada wah belum tentu untuk nilai segitu belum tentu Ariel bisa jadi panutan, ya nggak apa-apa, terserah lu pada sih. Paling nggak kan ini menurut gue, ini gue akan kasih beberapa poin yang gue bilang kenapa dia adalah musisi panutan. Pertama adalah Ariel lah yang bisa menggebrak, bukan Ariel sih, sorry, Peter Pan waktu itu, tapi kan mayoritas lagunya Ariel yang bikin ya. Mereka lah yang bisa mendobrak dominasi band-band yang era-era 90-an awal sampai 90-an akhir. Ya, Dewa, Padi, Sheila Seven, yang kayak gitu ya. Bukan berarti mereka tergeser, tapi muncullah Peter Pan yang dengan warna baru. Kan kita tahu Sheila dan Dewa, Padi dan Dewa agak sedikit ngerok gitu kan, dengan tata bahasa yang bagus banget gitu. Lalu ada juga Sheila on Seven yang lebih isi listening Jogja style, kalau gue bilangnya Jogja style, karena musisi-musisi Jogja, band-band Jogja rata-rata begitu kan. Dan dengan sound yang nggak sekompleks Dewa atau Padi, lebih, kalau misalnya mau kita dengerin santai gitu masih bisa Sheila on Seven kan. Lalu nggak ada lagi tuh yang bisa apa namanya ya, mendobrak lah, yang menyaingi mereka lah. Muncullah Peter Pan dengan yang cuma E minor CGD dari intro sampai habis kayak gitu terus. E minor CGD Mimpi yang Sempurna kan. Dengan kalau lo lihat soundnya juga alternatif ya, standar alternatif kan kayak gitu kan. Dari sound, dari lirik, baru saat itu di Indonesia, distorsinya nggak terlalu kenceng, mainnya sebenarnya agak flat, tapi kok enak ya. Ya karena waktu itu baru di Indonesia gitu kan. Kiblatnya kan saat, mungkin kalau gue bisa bilang Mimpi yang Sempurna itu awalnya, kita ngomongin awalnya dulu ya. Mimpi yang Sempurna adalah kiblatnya ke, menurut pandangan pribadi gue, ke Britpop ya, Oasis, Cranberries, yang emang secara apa ya, secara chord gitu, secara notasi tanda kutip gitu-gitu doang gitu. Dalam apa, pembawaan juga tanda kutip flat gitu kan, nggak ada liukan yang
gimana gitu, nggak ada nada tinggi, nggak ada nada rendah banget, flat aja, mimpi yang sempurna kan flat aja tapi enak. Ya saat itu baru Peter Pan yang bisa mendobrak itu, dan gue langsung wah ini gila nih. Gue dibeliin kasetnya, kompilasi itu gue punya kasetnya, sayang gue nggak bisa cari sih, mungkin suatu saat ya gue bakal cari deh, masih kaset belum CD. Ya karena mimpi yang sempurna itu dan lagu yang lainnya gue nggak dengerin, bukannya aku takut, gue masih dengerin, tapi lagu yang lainnya makanya gue lupa kan lagu yang lainnya apa ya gitu. Dari situ gue langsung wah ini gila ini. Kisah 2002 malam tuh gue masih lulus SD SMP ya, lulus SD menuju SMP kelas 1 gitu deh. Ya saat-saat kita tumbuh mendengarkan musik-musik dewasa lah, karena zaman gue dulu masih dihantam sama, bagus sih sebenarnya, bagus dihantam sama musik-musik Trio Kwek, Joshua dan lain-lain ya. Jadi saat ada masuk Peter Pan itu yang pas banget gue masih masa ABG tumbuh, wih masuk, wih anjir, ini gue nih, karena emang dulu akses gue untuk beli lagu-lagu apa ya, bukan si kaset-kaset band luar atau musisi luar, gue nggak tahu, bener-bener gue ngeblank gitu, gue nggak tahu band-band musisi luar tuh apa aja gitu kan ya, agak kuper sih dulu ya soal musik. Jadi setelah Peter Pan itu akhirnya pas muncullah Taman Langit kan, keluar albumnya, gue minta orang tua untuk dibeliin lah original. Jadi gue punya original Peter Pan itu, Taman Langit, Bintang di Surga masih kaset, Alexandria gue nggak punya, Hari yang Cerah CD, sebuah cerita gue nggak punya. Jadi ada 3 yang Taman Langit, Bintang di Surga CD original, si Hari yang Cerah CD original juga. Ini kaset 2 maksudnya, Taman Langit Bintang di Surga itu maksudnya kasetnya, belum ada CD. Itu gue bener-bener ngikutin, dan Ariel kan saat itu membawa nuansa lirik yang anjir ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya. Ngawangnya tuh aduh gimana ya, susah dijelasin waktu itu ya, waktu gue masih kecil itu bilang ini gila apa. Judulnya oke sih, oke, Mimpi yang Sempurna gampang dicerna, atau kita lagu yang lain deh, lagu apa yang agak sedikit yang bikin gue bingung sih sebenarnya. Taman Langit juga bingung. Oke, Taman Langit kiasannya kan bagus, tapi kan Taman Langit, tapi kalau misalnya baca liriknya perlu berulang-ulang. Gua mungkin dulu saat itu lebih susah mencerna lirik ya jadi perlu bertahun-tahun, bukan berapa kali puter, maksudnya apa nih Taman Langit gitu. Nah dari situlah akhirnya gue ngikutin. Yang gue salut adalah gue nggak tahu entah ini apa ya namanya, gift atau gimana, karena dialah berubah apa namanya industri musik Indonesia kan. Seperti yang kalian tahu siapa yang muncul setelah Peter Pan, era Peter Pan, semua pengen menjadi kayak Ariel. Lo kalau nyanyi harus kayak Ariel, rambut harus kayak Ariel. Zaman dulu masih pakai tas pinggang, masih gulangnya yang segede-gede gaban gitu, lengan buntung, tapi yang nggak ada senyampe Ariel gitu ya. Nah satu poin lagi yang gue bilang ini gila, semua tentang kita adalah lagu apa namanya ya, petikan lagu petikan pertama yang gue bisa. Setelah Semua Tentang Kita bisa, barulah gue belajar, oh Kangen ada tuh gini intronya kan nempel, Kangen, atau kalau di Padi Kasih Tak Sampai kan. Semua Tentang Kita, woi lo kalau zaman agak dulu lagi lo bisa melodi Sweet Child O' Man, Guns N' Roses jago, nggak peduli. Zaman Peter Pan lo bisa main Semua Tentang Kita, lo jago, plus lo digandrungi kaum hawa men. Itu gue bilang satu poin lagi yang bilang ini gila nih band ini belum membahas Arielnya, belum spesifik Arielnya, gue bilang ini gila nih.
Akhirnya gue ikutin sampai akhirnya dia jadi Noah. Ada satu titik sebelum dia jadi Noah sebenarnya yang akhirnya gue bilang ini sah nih, gue bilang nih panutan gue nih, adalah mereka mengeluarkan album instrumental. Suara lainnya deh kalau nggak salah, belum, namanya belum Noah, masih Ariel, Uki, Lukman, David, Reza. Ariel masih di dalam sana ya, yang gitu ya, lo tau lah di dalam mana ya, masih di dalam. Dan gue sempat setelah itu keluar, gue sempat ngikutin beberapa berita atau apa gitu ya, pokoknya ternyata by the way pas suara lainnya itu juga ada si Momo Geisha itu kan berbarengan sama Dara keluar. Terus ada Momo Geisha yang coba lah mengerti itu juga keluar kan, dan yang Momo itu kan meledak juga kan, dan Ariel masih di dalam juga. Suara lainnya itu dibuat bener-bener Ariel ikut campurnya tuh sebegitunya. Dan bahkan katanya ada yang bilang selama di dalam, ayo dong kita harus bikin sesuatu dong ya, karena itulah muncul suara lainnya, karena pemikiran Ariel di dalam itu katanya. Rekamannya pun di dalam sana, maksudnya bukan di dalam sana, bolak-balik ke sana untuk apa namanya ya komunikasi lah, karena ya mau gimana pun dia adalah leader band, frontman-nya utamanya gitu kan, mungkin bisa dibilang yang ketok palu dia. Oke, jadi ini lagu ya dia mungkin gitu kan. Muncul lagi akhirnya seperti seharusnya, itu yang ada separuh aku. Gue ingat Raja Negeriku, di album itu ada lagu Raja Negeriku, ini udah Noah ya namanya. Ada bagian yang apa namanya, suara itu kan kayak lagu perjuangan gitu kan, ada suara yang rame. Gue bilang, woi, kalau misalnya mungkin kalau kita nggak tahu ininya, kesannya tuh kayak standar lagu perjuangan kan, emang gitu semangat, ada back sound suara vokal yang rame gitu yang di tag beberapa orang. Ternyata itu para ini loh, apa sih namanya sih, gue mau nyebut napi tapi nggak sopan kayak ya, narapidana di Kebon Waru waktu itu yang jadi teman-temannya Ariel di dalam sana. Jadi mereka bawa alat rekaman ke situ, Ariel udah keluar kan, box itu direkam di situ suara semuanya. Buset, gue bilang segitunya. Oke, itu yang menjadi poin gue. Anjir, ini panutan nih, ini yang paling nggak yang bisa gue contoh gitu. Emang harus total di sini tuh, di industri musik ini aja sekelas Ariel aja tuh begitu mbak. Makanya gue bilang, apalagi kita, masa cuma mau main gitu-gitu doang kan, ini aja dia sampai segitunya loh. Ada lagi poin apa, ini orang luar biasa menurut gue kan, sebenarnya baru ini saat dia giveaway PC kan, baru ini kan, videonya baru keluar berapa ya, seminggu yang lalu kali, dia giveaway PC untuk 2 pemenang, satu PC satu gue lupa, nggak tahu apa. Cuma yang gue tahu nih PC-nya kan spek dewa. Jadi ini gimana ya? Nggak masuk aja. Gue kalau dapet endorse kayak gitu, ya gue pakai sih kayaknya. Tapi ini kan Ariel sih, itu dia makanya yang gue bilang ini panutan. Ini murni di luar musik. Ya saat ini kan kita harus berbagi ya. Banyak yang bilang kita harus saling berbagi, menolong sesama. Ya dilakukan lah itu. Ini di luar musik, nggak ada konteks musiknya sama sekali. Dan itulah gue bilang, wah oke nih, gue bilang jalan yang gue pilih, asik, jalan yang gue pilih, panutan yang gue pilih nggak salah. Cuma yang paling utama adalah, kalau balik lagi ke musik, kalau
Ariel itu terkenal ribet dalam arti yang positif ya. Kalau misalnya lo nonton di videonya channel BCL deh kalau nggak salah, lagi gue nggak tahu nih dia lagi ngetek mencari cinta atau menghapus jejakmu yang versi BCL. Waktu itu Ariel lagi di Jepang syuting video klip wanitaku. BCL lagi take di studio musika. Ya BCL dan timnya udah bilang enggak, ini udah bagus, ini udah udah oke lah segala macam bla 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 bla, sambil video call kan sama Ariel bilang nanti tunggu gue balik. Jadi apa namanya yang nggak dulu kita harus mengeluarkan karya tuh walaupun ini recycle kan, kalau nggak salah menghapus jejakmu, recycle menghapus jejakmu yang udah pasti enak lagunya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa, dan harus BM lah istilahnya, harus banyak mau gitu, karena emang nggak bisa sembarangan gitu ngeluarin karya. Ya di beberapa vlog musisi kayak adisionalnya Noah atau mantan adisional basisnya Noah, di beberapa channel musisi lainnya juga agak dibilang ya emang ribetnya tuh sebegitunya. Gue sama teman gue sampai pernah bahas soundnya Noah tuh dulu kalau manggung nyampe 1 ton kan, ribetnya minta ampun. Dia kalau buat live tuh punya sistem sendiri, live di TV maksudnya. Kalau buat di outdoor dia punya sistem sendiri. Sempet dalam tahap itu kayak sekarang semua udah diringkesin, makanya dia sempat bahas rakit PC yang PC-nya rakit PC apa rakit apa ya? Pokoknya yang pelindung PC-nya tuh codet ya, gara-gara penerbangan di sini kan lumayan ya asal banting ya. Ya itu kan sistem komputernya dia untuk musiknya Noah kan. Di situ gue tahu anjir, gue ribetnya minta ampun ya. Tapi dalam arti yang positif. Kalau misalnya lu musisi, gue setuju dengan hal itu, harus ribet. Tapi maksudnya bukan ribet so-soan ya, tapi karena lo ngerti dan lo butuh gitu. Kalau Nick sedikit lagi keluar dari Ariel, ada Pamungkas yang ternyata juga ribet juga kan, kenapa efeknya panjang-panjang gitu kan. Karena emang kalau menurut Pamungkas karena butuh, bukan karena sok-sok keren atau apa namanya, atau cuma ya buat soalnya ribet gitu jadi gimana, karena emang butuh tanggung jawab sound kalau katanya dia kan. Nanti kita beberapa waktu kemudian di mungkin nextnya kita bahas tentang Pamungkas ya. Nah itu yang gue pelajarin. Jadi bukan soal teknik, soal apa namanya ya, soal kalau misalkan dia vokalis, bukan soal latihan vokalnya atau gimana, bukan soal dia menciptakan lagu, tapi soal attitude dia menjadi musisi. Gue bilang ini sakit jiwa gue. Bahkan sound engineering aja dia merhatiin. Jadi kalau misalnya di panggung live itu ada sound engineer yang tugasnya adalah di FOH, itu adalah front of house. Jadi yang di tempatnya tuh di antara penonton gitu, jadi supaya dia juga ibaratnya tuh kalau penonton denger tuh begini, jadi dia bisa atur gitu kan. Ada yang soundman di backstage gitu buat atur monitor, ada yang di depan gitu. Itu aja dia ribetnya tuh sampai gonta-ganti. Bukan masalah jelek apa enggak jelek, feel sound engineer-nya masuk gak dengan feel lagunya Noah. Gile bener. Jadi nggak melulu teknis kan. Ya. Dan dia masih terus berkarya. Kontennya itu positif semua yang gue lihat sejauh ini ya, yang dia udah dia jarang upload sih. Tapi ya sekali dia upload ya kadang ada promonya Greenlight ya. Tapi kebanyakan positif sih. Apa yang terbaru yang gue suka kan, dia rekaman kan sama Kang Capung. Terus yang episode terakhirnya tuh ada Reza datang juga kan buat bantuin ngetek drum lagi. Itu kan positif, berguna banget, itu ilmu buat kita.
yang pengen belajar musik atau yang emang sebenarnya udah terjun dunia musik ya, tapi butuh refresh lah, kita belajar dari mana aja. Nah itu yang gue bilang kenapa dialah panutan paling nggak buat gue. Nah kalau buat lo ya mudah-mudahan dia juga salah satu panutan lo, karena emang nama dia sudah besar kan. Di samping tentu ada musisi-musisi lain yang gue anggap juga sebagai panutan ya, cuma kan ini kita lagi fokus ke Ariel. Jadi tanggapan lo gimana? Atau kalau lo setuju sama gue, yang lo sukai dari dia tuh apa? Atau kalau lo nggak setuju ya lo santai aja sih, bebas, demokrasi man. Oke. Thank you ya. Ini by the way no edit sama sekali, khusus untuk acara konten-konten kayak gini. Gue males ngeditnya. Ya udahlah, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di nextnya gue mau coba bahas Pamungkas. Thank you.